Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata mimpi yang dialami salah satu cicit dari almarhum Kiai Hasan Sepuh Genggong di Jawa Timur. Sebut saja namanya si Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Kita ketahui Kiai Hasan Sepuh Genggong punya keluarga yang biasa disebut Bani Komarizaman. Yang mana Kiai Hasan Sepuh Genggong itu kita sudah banyak mengetahuinya. Di internet sudah banyak tersiar bahwa beliau terkenal sebagai wali Allah. Beliau adalah al-arif billah, orang yang telah mengenal Allah karena rahmat Allah. Beliau adalah seorang guru sufi yang terkenal sebagai salah satu mursyid Thariqah Nasyabandiyah Ali Bahalawiyah. Fulan, yaitu cicit dari keluarga beliau, Kiai Hasan Sepuh, itu mengalami mimpi, di mana mimpinya itu berupa visual. Fulan itu berjalan bersama beberapa orang. Lalu ada ikan sebesar ukuran manusia dewasa. Tidak berenang di dalam air, tetapi ikan itu berjalan seperti halnya manusia berjalan, posisinya berdiri dan berjalan di atas jalanan, di daratan. Nah, ketika Fulan dan beberapa orang yang berjalan itu berpapasan dengan ikan tersebut, ikan yang jumlahnya hanya satu itu dan ukurannya sebesar manusia itu tersenyum dan menundukkan kepalanya kepada si Fulan tersebut. Anehnya, beberapa orang yang ikut berjalan bersama si Fulan itu tidak melihat keberadaan ikan tersebut, padahal berpapasan dengan jarak yang dekat. Fulan merasa aneh melihat ikan itu, karena dia hanya melihat kepada dirinya saja. Ikan itu fokus kepada memandang si Fulan saja. Dan ikan tersebut seperti orang yang menghormati kepada orang yang memiliki kedudukan. Ikan besar tersebut menundukkan kepalanya, bersikap tawaduk dan tersenyum kepada si Fulan. Mimpinya seperti itu saja. Lalu apa makna atau takwil mimpi yang dialami Fulan tersebut? Perlu diketahui sebelumnya untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, ilmu takwil mimpi difirmankan Allah Ta'ala di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan 101, di mana pada 3 ayat tersebut adalah firman Allah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian ilmu takwil mimpi, sebagian ilmu dalam memaknai mimpi. Dan di dalam surat Yusuf juga banyak terdapat contoh-contoh mimpi yang dialami orang-orang terdahulu, termasuk di dalamnya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 4 terkait dengan takdir. Dan selain di dalam Al-Quran, itu juga disebutkan di dalam Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, dan juga di kitab-kitabnya para wali Allah. Yang beberapa diantaranya disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Jadi mimpinya orang soleh, orang yang beriman, itu adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi. Karena apa? Nabi-nabi, Rasul-Rasul Allah itu dulunya seringkali mendapati mimpi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW banyak disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari tentang mimpi yang dialami beliau. Begitu juga di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal dan Al-Fat. Di dalam surat-surat itu
terdapat pengajaran hikmah bagi kita yang mau membacanya. Dalil terkait mimpi bisa Anda baca pada deskripsi di video ini. Lalu tentang makna atau takwil mimpi yang dialami si fulan, itu bukan berarti akan terjadi seperti visual mimpi yang dialami beliau ketika di dalam tidurnya. Tidak akan ada ikan berdiri seperti manusia berjalan di atas trotoar lalu menyapa. Bukan seperti itu, tapi ada makna yang tersirat. Ada ilmu hakikat di dalam mimpi yang dialami fulan tersebut. Nah, maknanya adalah fulan itu adalah orang yang berilmu dari sudut pandang Allah. Dan wujud keberadaan ikan itu adalah sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Beliau bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang diperbuatnya, dan bahwasannya penghuni langit dan bumi serta ikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun kepada orang yang alim, orang yang berilmu. Keutamaan orang alim atau berilmu terhadap orang abid atau ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama terhadap bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan bahwasanya para nabi tidak akan mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang menuntut ilmu darinya, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Jadi pada hadis yang tadi saya bacakan, poinnya adalah terkait dengan mimpi si fulan ini. Pada kalimat bahwasannya penghuni langit dan bumi serta ikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun kepada orang alim. Nah, itulah maknanya bahwa si fulan itu adalah orang alim, orang berilmu. Dan memang dalam kehidupan nyatanya beliau itu dimimpikan oleh istrinya bahwa ada orang yang datang kepada fulan tersebut menanyakan tentang makrifat, menanyakan juga tentang mimpi. Dan akhirnya secara tidak langsung mimpi yang tadi saya ceritakan itu berkaitan dengan mimpi yang dialami istri fulan tersebut, bahwa Allah telah mentakdirkan fulan itu diberikan ilmu terkait dengan takwil mimpi dan juga ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Makanya karena fulan itu orang alim, orang berilmu, dan juga ditakdirkan mengajarkan kepada orang lain setelah dia amalkan di dalam kehidupannya, akhirnya terjadilah ikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun kepada si fulan tersebut, sebagaimana sabda Nabi yang tadi saya bacakan. Bukan hanya ikan, sebenarnya semua makhluk di muka bumi ini, baik itu makhluk hidup dan benda yang mati. Karena apa? Itu terkait dengan firman Allah di dalam surat 17 ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Oleh karena itu, ketika Allah sudah menetapkan bahwa orang alim itu akan didoakan oleh ikan-ikan, bahkan seluruh makhluk di muka bumi ini, terjadilah visual mimpi, yang mana mimpi itu adalah pemberitahuan kepada si fulan bahwa dia memang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang alim, dan Allah ridho dengan adanya bukti ikan ciptaan Allah itu hormat kepada beliau. Maksudnya ikan itu akan memintakan ampun kepada Allah atas perbuatan baik yang diperbuat si fulan, yaitu berilmu dan mengajarkan ilmunya, dan juga mengamalkan ilmunya di dalam berkehidupannya. Nah, oleh karena itu perlu diketahui nanti akan ada insya Allah video yang lain tentang mimpi fulan yang lain, yaitu tentang rembulan yang menyinari burung-burung hitam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.